Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiasari Dwi Putri. Pada kesempatan kali ini, izin Ibu, saya ingin menjelaskan presentasi jawaban UAS semester genap tahun ajaran 2025-2026 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arni Karina SE MSIM. Sebelumnya, mohon izin Ibu, untuk UTS kemarin saya sudah membuat video presentasi, namun saya tidak mengumpulkannya pada tempat pengumpulan link di AdLink. Saya mengumpulkannya di lembar jawaban. Mohon untuk kebijaksanaannya Bu untuk penilaian UTS pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Baiklah Ibu, saya akan memulai mempresentasikan jawaban. Yang pertama yaitu soal investment. Diketahui nilai nominal obligasi 5 juta, tingkat bunga kupon 5%, dengan bunga kas tahunan menjadi 5 juta dikali 5%, 250.000, dengan tingkat bunga efektif 7%, dan harga perolehan 4.589.980. Obligasi dibeli pada 31 Desember 2019. Untuk yang A, untuk held to maturity, obligasi dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar tidak dicatat. Untuk pembelian, jurnalnya debt investment di debit dan cash di kredit sebesar 4.589.980. Untuk obligasi tahun 2020, pencatatan jurnalnya di debit ada cash dan debt investment masing-masing 250.000 dan 71.259, dan di kredit interest revenue senilai 321.299. Pendapatan bunganya didapat dari 4.589.980 dikalikan suku bunga 7%, dapatlah 321.298,6, dibulatkan menjadi 321.299, sehingga didapat amortisasi diskontonya senilai 71.299. Untuk obligasi tahun 2021, pada 31 Desember 2021, pencatatan jurnalnya yaitu ada cash dan debt investment di debit masing-masing senilai 250.000 dan 76.250. Dan di kreditnya ada interest revenue senilai 326.290. Sama dengan yang di atas, untuk pendapatan bunganya dapatlah dari 4.661.279 dikali 7% senilai 326.290, sehingga amortisasinya didapatlah 76.290. Untuk yang bagian B diasumsikan sebagai investasi trading. Untuk pencatatan pembeliannya, debt investment di debit serta cash di kredit dengan nilai 4.589.980. Kemudian untuk obligasi tahun 2020, langkah yang pertama, catat penerimaan bunga dan amortisasi diskonto dengan jurnal cash dan debt investment di debit senilai masing-masing 250.000 dan 71.299, serta interest revenue-nya di kredit senilai 321.299. Kemudian pencatatan penyesuaian nilai wajar. Pada 31 Desember 2020, biaya amortisasi yang tercatat senilai 4.661.279, sedangkan nilai wajar senilai 4.663.287. Maka terjadilah unrealized gain sebesar 2008. Untuk pencatatan jurnalnya, fair value adjustment di debit dan unrealized holding gain atau loss di kredit senilai masing-masing 2008.
Kemudian pada obligasi tahun 2022, cash dan debt investment di debit masing-masing senilai 250.000 dan 81.630, dan interest revenue-nya di kredit senilai 331.630. Kemudian langkah kedua yaitu penyesuaian ke nilai wajar. Nilai wajar tahun 2022 senilai 4.820.453. Nilai tercatatnya 4.819.198, sehingga dapatlah selisih 1.255. Jadi saldo keuntungan nilai wajar yang seharusnya ada pada akhir tahun 2022 adalah 1.255. Namun, karena pada 2020 sudah ada keuntungan nilai wajar senilai 2008, sedangkan soal tidak meminta jurnal 2021, maka kita perlu memperhatikan perubahan dari 2020 sampai dengan 2022. Pada 2021, nilai tercatatnya 4.737.568 dengan nilai wajar 4.738.578, sehingga didapat keuntungan kumulatifnya 1.010. Jadi selama 2021 terjadi penurunan keuntungan senilai 998. Kemudian pada 2022 terdapat keuntungan tambahan senilai 245. Jadi jika yang dicatat khusus untuk perubahan nilai wajar tahun 2022, jurnalnya Fair Value Adjustment Trading Securities di debit dan di kreditnya Unrealized Holding Gain Income masing-masing senilai 245. Kemudian yang di bagian B ada dua perlakuan yang diminta. Yang pertama, PT Kris memiliki significant influence, dan yang kedua, PT Kris tidak memiliki significant influence, dan saham diklasifikasikan sebagai trading securities. Diketahui di soal, PT Kris membeli 70.000 lembar saham dari 280.000 lembar saham. Maka persentase kepemilikannya didapat 25%. Dengan harga belinya 70.000, sehingga nilainya sebesar 246.400. Untuk komisinya 600.000, maka total cash yang dibayar adalah harga beli tambah komisi, dapatlah 247 juta. Dan dividennya pada 21 Juli didapatlah 21 juta. Untuk yang A, bagian PT Kris memiliki significant influence. Karena kepemilikannya 25%, maka kita menggunakan equity method. Dalam metode ekuitas, bagian laba investi menambah investasi. Dividen yang diterima mengurangi investasi. Dan perubahan harga pasar tidak dicatat. Untuk tanggal 10 Januari 2020 terjadi pembelian saham. Untuk komisi broker menjadi bagian dari biaya investasi, sehingga jurnalnya investasi pada saham PT Cluner ada di debit dan kas ada di kredit senilai 247 juta. Untuk 21 Juli 2020 dapatlah dividen senilai 21 juta. Karena menggunakan equity method, maka dividen tersebut bukan pendapatan, tapi mengurangi nilai investasi. Jadi jurnalnya yaitu kas pada debit, investasi pada saham, di kredit dengan nilai masing-masing 21 juta. Jadi nilai investasi setelah dividen itu senilai 226 juta. Pada 31 Desember, bagian laba PT Cluner, laba bersihnya 250 juta. Sehingga untuk PT Kris karena pemilikannya 25%, maka labanya dapatlah 62.500. Dengan pencatatan jurnalnya, investasi pada saham PT Cluner di debit, pendapatan investasi di kredit,
dengan nilai masing-masing 62.500.000. Maka nilai investasi per 31 Desember 2020 didapatlah 288.500.000. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 ada penjualan saham sebesar 50%. Jadi dari 70.000 ini 50%-nya adalah 35.000 lembar yang dijual. Berarti setelah penjualan persentase kepemilikan dari PT Kris berkurang menjadi 12,5%. Nilai buku saham yang dijual ini sebesar 144.250.000. Dengan hasil penjualan dengan harga jual 3.800 dan lembar saham 35.000 sehingga didapatlah 133 juta. Dikurangi dengan komisi brokernya 200.000 senilai 132.800 dengan kerugian penjualan senilai 11.450.000. Untuk pencatatan jurnalnya, kas dan rugi penjualan investasi di debit dengan nilai masing-masing 132.800 dan 11.450.000 serta investasi pada saham PT Kluner di kredit dengan nilai 144.250.000. Pada 31 Desember, bagian rugi PT Kluner mengalami kerugian 75 juta. Dengan asumsi soal meminta tetap menggunakan significant influence. Kepemilikan tersisanya 12,5%, maka kita menghitung ruginya sebesar nilai 9.375.000. Ini untuk pencatatan jurnalnya. Kemudian pada bagian B, PT Kris tidak memiliki significant influence atau trading securities. Untuk trading securities, perlakuannya seperti di bawah ini. Diukur pada nilai wajar, keuntungan kerugian perubahan nilai wajar balik laba rugi, komisi broker merupakan beban, bukan bagian dari harga investasi. Pada pembelian saham, jurnalnya investasi saham dan beban komisi broker di debit dan kas di kredit. Kemudian menerima dividen sebesar 21 juta dengan jurnalnya kas di debit, pendapatan dividen di kredit, kemudian penyesuaian nilai wajar, nilai investasi berdasarkan harga pasar senilai 280 juta, nilai yang tercatat 246.400 sehingga ada keuntungannya senilai 33.600. Sehingga jurnalnya investasi saham trading di debit dan keuntungan nilai wajar di kredit. Kemudian untuk 18 Januari menjual saham sebesar 50%, nilai buku per saham setelah penyesuaian 4.000 sehingga dapatlah 140 juta. Harga jualnya di 3.800 didapatlah 133 juta. Sehingga kas bersihnya senilai 132.800 dan kerugiannya 7.200. Dengan pencatatan jurnal, kas dan rugi penjualan di debit, investasi saham di kredit. Dan pada 31 Desember, penyesuaian nilai wajar, harga pasar 3.900 per lembar, nilai wajar sisa saham 136.500, nilai buku setelah penjualan 140 juta, penurunan nilainya senilai 3.500.000 sehingga jurnalnya kerugian nilai wajar di debit dan investasi saham trading di kredit senilai 3.500.000. Kemudian yang bagian B penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2021. Jika PT Kris memiliki significant influence, laporan posisi keuangan aset non lancar, investment in equity securities-nya senilai 134.875.000.
Untuk yang kedua, jika PT Kris tidak memiliki significant influence dan merupakan trading securities, laporan posisi keuangannya dihitung dari equity investment at cost ditambah fair value adjustment sehingga equity investment at fair value senilai 136.500.000. Selanjutnya untuk penjelasan soal kedua. Bagian A adalah ditanya list receivable pada awal list. Pembayaran sebesar 60.000 dilakukan pada awal setiap tahun sehingga kita menggunakan annuity due. PV pembayaran sewa 10 tahun 10%, maka didapatlah 405.541. Kemudian PV guaranteed residual value senilai 15.000 pada akhir tahun ke-10. PV faktur 10% 10 tahun didapat 0,38554 sehingga dapatlah 5.783. Sehingga list receivable-nya didapatlah 411.324. Untuk bagian B, sales price. Karena ini sales type list, sales price adalah PV dari minimum list payment. Maka sales price-nya senilai 411.324. Untuk cost of sales-nya ada biaya manufacturing mesin. Jadi cost of sales-nya senilai 250.000. Biaya negosiasi dan closing list sebesar 14.000 tidak dimasukkan ke cost of sales. Untuk manufaktur atau dealer laser, biaya tersebut dicatat sebagai selling expense. Untuk pertanyaan kedua, list amortization schedule 3 tahun pertama. Karena pembayaran dilakukan di awal tahun, maka pada tahun pertama tidak ada interest setelah pembayaran pertama. Untuk rumus interest yaitu 10% dikali saldo list receivable setelah pembayaran. Dan untuk recovery of receivable itu dari payment dikurang interest. Dapatlah dari perhitungannya dari tahun 1 sampai dengan tahun ketiga. Untuk perhitungan tahun pertama, karena 60.000 dibayar di awal tahun, interest tahun pertama dapatlah 35.132. Namun, interest tersebut terjadi selama tahun pertama dan dicatat pada akhir tahun. Ini untuk perhitungan tahun kedua, dari ending list receivable-nya dikalikan dengan interest-nya dapatlah senilai 20 35.132. Berikutnya untuk tahun ketiga sama, dari list receivable dikalikan dengan interest-nya senilai 10%. Untuk yang ketiga, jurnal Escobar Laser tahun pertama. Ada 4 jurnal penting pada tahun pertama. Pada awal list mencatat sales type list dengan jurnal list receivable di debit dan sales revenue di kredit. Untuk mencatat cost of sale itu debitnya cost of sale dan di kreditnya inventory X-ray mesin dengan nilai masing-masing 250.000. Jadi untuk laba kotor dari penjualannya senilai 161.324. Untuk mencatat biaya negosiasi dan closing list, karena biaya ini merupakan selling expense, maka pencatatan jurnalnya yaitu selling expense di debit, cash payable di kredit senilai 14.000. Dengan demikian, laba bersih didapatlah dari pengurangan laba kotor dikurangkan dengan bebannya senilai 147.324. Awal tahun pertama menerima pembayaran sewa yang dilakukan di awal tahun, maka pencatatan jurnalnya cash di debit dan list receivable di kredit senilai 60.000. Akhir tahun pertama mengakui interest revenue senilai 35.132 dan pencatatan jurnalnya interest receivable di debit dan interest revenue di kredit. Kemudian jurnal Pablo Medical Center pada tahun pertama
Untuk awal list mengakui finance list. Nilai awalnya 411.324. Untuk pencatatan jurnalnya, list equipment di debit dan di credit list liability. Untuk awal tahun membayar list pertama, maka pencatatan jurnalnya list liability di debit dan cash di kredit. Hingga saldo liability-nya senilai 351.324. Kemudian pada akhir tahun mengakui interest expense. Jurnalnya interest expense di debit dan interest payable di kredit. Dan untuk akhir tahun ada depreciation expense. Karena aset tidak memiliki milik list pada akhir list, aset diamortisasi selama masa 10 tahun. Nilai yang disusutkan dapat 356.324 sehingga depresiasi per tahunnya dibagikan 10 dapatlah 39.632. Untuk jurnalnya, depreciation expense di debit, accumulated depreciation di kredit. Selanjutnya untuk soal ketiga, ada problem A dan problem B. Yang pertama problem A di soal dijelaskan data laba bersih yang dilaporkan dari tahun 2010 sampai 2012. Untuk event pertama, truk dibeli 1 Januari dengan cost 196.000, residual value 16.000, useful life-nya 6 tahun dengan metode straight line. Jadi, untuk mencari depreciation tahunannya, kita cari dengan cost dikurang residual value dibagi dengan masa manfaatnya. Didapatlah 30.000. Untuk periode 2009 sampai 2012 itu selama 4 tahun. Jadi total akumulasi depresiasinya dapat 120.000. Untuk pencatatan jurnalnya, equipment truk dan depreciation expense di debit dan accumulated depreciation dan return earning di kredit. Ini untuk event 2, perubahan metode depreciation semen plan dengan double declining balance. Perubahan ini diperlukan sebagai change in accounting estimate, sehingga diterapkan prospektif bukan mengubah kembali 2010 dan 2011. Untuk 2012, track line-nya 36.000, untuk double cleaning-nya 46.080. Perusahaan masih mencatat 36.000, maka tambahan depresiasi sebanyak 10.080. Jadi net income 2012 turun 10.080. Untuk yang ketiga, perubahan useful life machinery. Depreciation awalnya 8.000 per tahun. Depreciation 2009 sampai 2011 berarti 24.000. Maka carrying amount pada awal 2012 senilai 61.000. Pada 2 Januari 2012, perusahaan memperoleh informasi baru, remaining useful life 4 tahun, dan new residual value 3.000. Ini adalah change in accounting estimate, sehingga diterapkan secara prospektif. Dengan depreciation 2012 dan seterusnya, dapat 14.500. Tapi perusahaan sudah mencatat depreciation 2012 sebesar 8.000, maka adjustmentnya 14.500 dikurang 8.000, didapatlah 6.500. Ini untuk ringkasan penjurnalannya. Kemudian net income yang harus dilaporkan tahun 2010 karena kesalahan truk menyebabkan depresiasi 30.000 tidak dicatat dan event 2-3 belum mempengaruhi 2010 karena perubahan estimasi diterapkan secara prospektif. Untuk tahun 2012 mulai dari net income yang dilaporkan 480.000 dikurang truk depreciation dikurang semen plan adjustment machinery adjustment, maka didapatlah nilai 433.420. Adjusted beginning retained earnings yang belum disesuaikan senilai 1.260.000.
Untuk kesalahan truk pada 2009 yang harusnya terjadi pada 2009, depresiasinya senilai 30.000, tetapi perusahaan membebankan 156.000. Maka terdapat tambahan beban senilai 166.000. Artinya return earning terlalu rendah, maka adjusted beginning area 2010 dihitung menjadi 1.426.000. Untuk adjusted beginning return earning 2012, karena financial statement non-comparative adjustment terhadap prior period error yang masih tertanam dalam RE, dengan original truck expense 196.000, depresiasinya senilai 90.000, kumulatif excess expense sampai akhir 2011 160.000, maka dapat adjusted beginning RE 2012 senilai 1.906.000. Kemudian untuk problem B, yang pertama change depreciation method. Perusahaan mengubah sum of the years digit menjadi straight line. Dengan aset costnya 90.000 per case beginning 2014, useful life-nya 4 tahun, dengan residual value-nya 0. Dengan depresiasi 2015 yang tercatat senilai 27.000. Nah, depresiasi 2014 dengan SYD dapat 36.000, sehingga carrying amount awal 2015 dapatlah 54.000 dengan sisa umur 3 tahun. Namun dengan metode strike line itu langsung dibagi dari carrying amount-nya dibagi 3 menjadi 18.000. Tapi perusahaan tetap mencatat 27.000. Jadi depresiasinya terlalu besar 9.000. Akibatnya net income 2015 naik 9.000. Dengan jurnal adjustment-nya accumulated depreciation di debit dan depreciation expense di kredit senilai 9.000. Untuk yang kedua, inventory error-nya ditemukan bahwa ending inventory 2014 overstated 20.000 dan ending inventory 2015 sudah benar. Untuk yang 2014, jika ending inventory terlalu tinggi, maka COGS-nya penurunan sehingga net income-nya lebih besar 20.000. Dan net income sebenarnya itu senilai 58.000. Untuk tahun 2015, kesalahan ending inventory 2014 menjadi beginning inventory 2015. Beginning inventory terlalu tinggi 20.000 menyebabkan COGS 2015 terlalu tinggi. Maka net income 2015 terlalu rendah 20.000 hingga dapatlah net income-nya 72.000 seharusnya. Jadi net income yang benar itu 81.000. Ini untuk corrected income statement-nya. Untuk 2015 ini corrected-nya 2015 dengan return earning 2014-nya 105.000, 2015 156.000 dengan pencatatan jurnalnya. Adjustment depreciation dan accumulated depreciation di debit dan depreciation expense di kredit. Inventory error karena ending inventory 2014 overstated, maka return earning-nya di debit, inventory-nya di kredit senilai 20.000. Kemudian untuk soal 4 ada cash flow activities. Ini dapatlah net income adjustment tuh, ini adjustmentnya ada depreciation expense, ada gain on sale of equipment, ada undistributed earning, ada decrease in accounts receivable, increase in inventory, increase in accounts payable, decrease in income tax payable, sehingga dapat net cash provided by operating activities. Dan cash flow from investing activities dapatlah
senilai 838.000. Kemudian cash flow from financing activities, net cashnya 110.000. Hingga net increase cashnya 115.000 dengan cash pada awal tahun 700.000 didapatlah cash at end year tahun 2015 senilai 815.000. Untuk non-cash investing, tabelnya terpisah, yaitu akuisisi of office building through finance lease obligation senilai 400.000. Untuk perhitungannya, untuk beban depresiasi itu dapatlah dari hitungan ini accumulated depreciation-nya dikurangi, terus ditambah depreciation expense. Untuk Gensel equipment-nya dari proceeds dikurang carrying value. Untuk equity investment, kenaikan akun 35.000 karena tidak ada dividen, seluruh porsi laba diinvestasikan kembali. Untuk pembelian PPE, total kenaikan gross PPE itu senilai 400.000 ini didanai oleh finance lease atau non-cash transaction. Namun jika tidak ada informasi penambahan PPE, maka cash purchase 378.000 dari rekon PPE. Untuk dividen payable 100.000 ditambah 80.000 sehingga dapatlah 100.000. Dan non-cash investing dan financing activity terdapat akuisisi bangunan kantor melalui kewajiban sewa pembiayaan sebesar 400.000. Baiklah, itulah penjelasan jawaban soal UAS Akuntansi Keuangan 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.